Selamat datang di channel Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTB. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Pengadaan barang jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang jasa pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money. Salah satu caranya adalah dengan adanya sumber daya manusia pengadaan yang profesional. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa melalui Permen Pan RB nomor 77 tahun 2012 yang kini telah dicabut dan digantikan dengan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2020. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa atau disebut sebagai Pengelola PBJ merupakan jabatan karir PNS yang termasuk ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian. Adapun jenjang pengelola PBJ dari yang terendah hingga tertinggi yaitu Pengelola PBJ Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Jabatan Fungsional Pengelola PBJ memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, dan melaksanakan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Pengelola PBJ dapat diberi penugasan diantaranya ialah sebagai 1. Pokja Pemilihan. Berdasarkan kompleksitas pekerjaannya, Pokja Pemilihan terbagi menjadi Pokja Pemilihan Umum dan Khusus. 2. Pejabat Pengadaan. 3. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen, terdiri dari PPK tipe A, PPK tipe B, dan PPK tipe C. Pengelola PBJ juga dapat diberi penugasan lain yaitu sebagai Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU, Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ, dan pelaksana tugas lain yang berkaitan dengan PBJ yang diberikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah. Dampak positif yang bisa didapat oleh PNS yang menjadi jabatan fungsional pengelola PBJ diantaranya adalah lebih fokus dalam pekerjaan. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pengelola PBJ dilarang untuk rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana. Manfaat yang kedua adalah memiliki motivasi yang lebih dalam bekerja, karena jenjang karir dan tusi yang jelas dan terukur. Jenjang karir pengelola PBJ yaitu Ahli Pertama, Muda, dan Madya. Dan dalam tiap jenjangnya ada target angka kredit yang perlu dicapai oleh pengelola PBJ. Ketiga, ada banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Dalam rangka pengembangan kompetensi, pengelola PBJ wajib diikut sertakan dalam pelatihan. Pelatihan yang diberikan kepada pengelola PBJ dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis pengadaan barang jasa. Pelatihan fungsional pengadaan barang jasa terdiri dari pelatihan pembentukan JFP-PBJ dan pelatihan penjenjangan JFP-PBJ. Sementara itu, pelatihan teknis pengadaan barang jasa terdiri dari pelatihan teknis kompetensi pengadaan barang jasa dan pelatihan teknis tematik pengadaan barang atau jasa. Dalam setiap kenaikan jenjang, pengelola PBJ perlu meningkatkan kompetensinya. LKPP selaku instansi pembina JFP-PBJ menyediakan pelatihan bagi pengelola PBJ yang bebas biaya melalui PPSDM LKPP pada website berikut. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, penyesuaian atau inpassing, dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Untuk pengangkatan melalui inpassing dan penyetaraan jabatan sudah selesai dilakukan pada tanggal 6 April dan 31 Desember 2021. Berdasarkan rekomendasi dari LKPP, kebutuhan jabatan fungsional pengelola PBJ di lingkup pemerintah Provinsi NTB adalah sebagai berikut. 1.
Sementara itu, bisa dilihat bahwa jumlah pengelola PBJ yang ada di pemerintah Provinsi NTB saat ini belum dapat memenuhi angka kebutuhan tersebut. Sebagai salah satu cara untuk memenuhi formasi jabatan fungsional pengelola PBJ, pemerintah Provinsi NTB menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Pengangkatan jabatan fungsional pengelola PBJ atau JFP-PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang JF yang akan diduduki. Pengangkatan dalam JFP-PBJ ditujukan bagi PNS yang memiliki pengalaman penugasan di bidang PBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Penetapan pangkat dan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam JFP-PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan pangkat dan golongan uang yang dimiliki PNS. Pengalaman dihitung secara kumulatif paling kurang 2 tahun dan dapat digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat atau jenjang. Penilaian dan penetapan angka kredit paling besar 50% dari angka kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya ialah memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti dan lulus uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Pengangkatan dalam JFP-PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan diantaranya berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah S1 atau D4 di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, dan ilmu alam, atau dalam bidang atau rumpun atau jurusan pengadaan, akuntansi, keuangan dan perpajakan, manajemen, administrasi, psikologi, kesehatan dan kedokteran, seni dan budaya, pendidikan dan keguruan, dan filsafat dan teologi. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi JFP-PBJ. Syarat selanjutnya adalah memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang jasa paling sedikit 2 tahun, nilai kinerja atau prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki sertifikat dasar atau level 1, dan berusia paling tinggi 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pengelola PBJ ahli pertama dan muda, dan 55 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pengelola PBJ ahli madya. Penyampaian usul pengangkatan ke dalam jabatan fungsional pengelola PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 bulan sebelum ketentuan batas usia di atas. Ketentuan lebih lanjut tentang perpindahan jabatan dapat diakses pada link atau QR Code berikut. Jangan lupa subscribe channel Biro PBJ NTB untuk informasi seputar pengadaan barang jasa pemerintah lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.